hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Setiap pagi sebelum kita melangkah keluar rumah, kita pasti sibuk mematut diri di depan cermin. Kita ingin terlihat sempurna. Dari tatanan rambut, pakaian, hingga ujung kaki, kita rawat agar tampak indah dilihat orang. Namun, pernahkah Anda sadari satu hal? Bahwa yang seharusnya kita jaga mati-matian bukan hanya apa yang terlihat oleh mata, justru organ-organ vital di dalam tubuh kita lah yang menentukan hidup dan mati kita. Coba renungkan ironi ini. Kita seringkali panik bukan main hanya karena muncul satu jerawat kecil di wajah atau kulit yang lecet sedikit saja. Tapi bagaimana dengan jantung Anda yang berdetak tanpa henti, otak, paru-paru, atau ginjal? Apakah kita pernah merasa panik saat mereka diam-diam terluka di dalam sana? Sayangnya banyak dari kita baru peduli setelah jatuh sakit. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Mari kita simak segala solusinya di Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Edwin Lau. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Boy Noya. Cerita pembuka tadi pemirsa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bukan hanya apa yang terlihat oleh mata kita. Justru organ-organ vital di dalam tubuh kita lah yang menentukan hidup dan mati kita. Sudah bersama kita di sini tentunya praktisi kesehatan, ada Bang Faidon, Mbak Pretesia Sufarli, dan juga kita mau bahas mengenai kesehatan organ jantung dan juga ginjal. Tapi sebelum itu, mari kita simak info sehat berikut ini. Nah pemirsa, ini dia info sehat hari ini, yaitu gagal ginjal meningkatkan risiko kematian akibat kardiovaskular hingga 50%. Mbak Preti, angka 50% ini terlalu besar, mengapa demikian? Oke, jadi kerja ginjal dan kerja jantung ini saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Kita bahas dulu deh, tugas ginjal yang utama ini ada 3. Yang pertama adalah membentuk urin dengan membuang cairan berlebih dan juga sisa hasil metabolisme dari tubuh. Lalu yang kedua, karena mekanisme yang pertama, ginjal bertugas untuk bantu mengontrol tekanan darah. Lalu yang ketiga, ginjal juga dilengkapi oleh kelenjar anak ginjal yang bertugas untuk membentuk hormon pemicu pembentukan sel darah merah. Nah sekarang seorang pasien gagal ginjal, ketiga tugas yang tadi dilakukan oleh ginjal semuanya terganggu. Yang pertama, cairannya menumpuk secara berlebihan di dalam pembuluh darah, bersamaan juga dengan zat-zat sisa hasil metabolisme seperti ureum. Lalu yang kedua adalah tensi jadi tidak terkontrol. Lalu yang ketiga, tubuh mengalami kekurangan sel darah merah sehingga oksigenasi ke jantung dan juga seluruh tubuh mengalami penurunan. Nah, ketiga inilah yang dapat mengganggu kerja jantung. Yang pertama, tensi yang tidak terkendali tentu bisa mengakibatkan gangguan jantung. Lalu yang kedua, cairan berlebih ini juga akan meningkatkan beban kerja jantung itu sendiri. Lalu yang ketiga, ketika kekurangan sel darah merah, maka jantung harus memompa dengan lebih keras. Itu mengapa data info sehat yang tadi kita jelaskan atau sudah dilampirkan oleh Mas Edwin, itu adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kalau misalkan pasien dengan gagal ginjal ini beresiko mengalami kematian akibat gangguan jantung hingga 50%. Ingat pemirsa, kita dilengkapi atau diberikan 2 ginjal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bentuknya seperti ini pemirsa.
Jadi alangkah baiknya kita jaga ginjal kita sebaik mungkin. Caranya gimana? Yang pertama, kita lihat di sana ada 2 pembuluh darah yang sangat besar. Berarti kita harus jaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah kontrol tensi dan gula darah dengan baik. Yang ketiga, perbanyak minum air putih, lebih bijak dalam memilih minuman-minuman kemasan ya, sebaiknya tidak berlebihan. Lalu tentunya menerapkan gaya hidup sehat agar ginjal kita terjaga fungsinya sampai usia lanjut. Dan kami punya cerita narasumber. Punya masalah kesehatan, ada gagal ginjal. Dia harus cuci darah 2 tahun. Yang dirasakan mual, muntah, nggak bisa makan, dan amat tersiksa. Kabar baiknya, kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Kita simak video singkatnya. Saya pergi ke rumah sakit, saya cek, kena ginjal pada saat itu, stadium 3 ya. Saya melakukan cuci darah selama 2 tahun. Pasca cuci darah itu mual, kadang-kadang muntah, makan nggak bisa, sampai malam baru bisa makan dikit. Itu tersiksa sekali rasanya. Jadi ketika saya udah mulai kena gagal ginjal, ada teman kasih rekomendasi, coba deh pakai teknologi laser. Saya coba, ya setelah itu mualnya dan pusingnya nggak separah ketika saya nggak pakai teknologi laser. Artinya tidurnya juga yang biasanya susah tidur, akhirnya bisa lebih, kualitas tidurnya lebih terjamin, lebih bagus lah. Terima kasih teknologi laser. Nah itu dia cerita dari Bapak Hari, tentunya kita ingat kembali. Wah ternyata gagal ginjal itu menyeramkan. Bang Faidon mungkin ingat dengan Pak Hari ya? Beliau ini kan kalau nggak salah seorang konsultan ya. Konsultan yang high profile lah ya. Kemudian mungkin pekerjaannya menyebabkan dia juga stress handling karena banyak sekali yang harus dipikirin. Tapi beliau juga seorang yang ingin menikmati hidup, tapi yang dipilih itu yang kurang sehat, suka sekali meminum minuman berenergi. Nah minuman berenergi ini pemirsa, sebetulnya tubuh kita bisa handle kalau misalnya konsumsinya dalam batas normal. Tapi kalau berlebihan, tubuh kita mengalami kesulitan dan organ yang menjaga supaya kondisi kita tetap sehat itu adalah salah satunya ginjal, dan minuman berenergi ini menstimulasi kerja ginjal berlebihan. Beliau minum kalau nggak salah 2-3 botol setiap hari. Pemirsa, minuman berenergi itu mengandung kafein sintetis. Kafein sintetis itu menyebabkan dampak kafein pada tubuh lebih kuat rasanya ketimbang kafein natural pada kopi. Nah, itu pilihan beliau, dan semua pilihan itu orang bebas memilih pemirsa. Dan Anda harus tahu, semua pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, beliau memilih seperti itu, work hard, play hard, kemudian minum minuman berenergi, nah itu konsekuensinya. Iya, waktu itu beliau bercerita, beliau tahun 2019 pulang dari Meksiko, mau pakai sepatu nggak bisa. Ini bukan karena perut gendut ya? Bukan. Bukan tambah besar ukuran kakinya, tapi sepatunya nggak muat tuh, karena kakinya bengkak. Dia pas waktu mau pakai, kenapa ini nggak bisa masuk ya? Akhirnya beliau baru memutuskan untuk medical check up. Dan ketahuanlah tuh gagal ginjal, stadium 3. Selama 2 tahun harus bolak-balik cuci darah, badannya gak enak, tensinya juga tinggi ternyata. Jadi pemirsa belajar ya, walaupun masih muda, jangan pernah mengabaikan kesehatan Anda. Cek kesehatan sejak muda ini penting. Lalu yang kedua, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau Anda memasukkan yang tidak sehat, tentu nantinya dapat mengganggu kesehatan tubuh Anda. Tapi cerita baiknya pemirsa, tadi kita mendengar juga bahwa kesehatannya meningkat setelah beliau take action, mendapatkan informasi tentang teknologi laser. Beliau take action untuk mulai menggunakan teknologi laser beberapa waktu yang lalu. Tadi kan pemirsa sudah dengar sendiri, badannya menjadi lebih bugar, ya, kemudian kualitas tidurnya meningkat, kemudian tensinya terkendali, dan kita lihat di sosmednya, mungkin nanti pemirsa boleh cek sosmednya, dia udah bisa lagi jalan-jalan ke luar negeri ya. Terus pakai teknologi lasernya Pak, dan jaga hidup sehat Anda. Jadi teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang menggunakan low level laser terapi atau sinar laser dengan intensitas rendah, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan manfaat yang sudah dirasakan oleh Pak Hari berupa tensinya menjadi lebih terkendali, mencapai 120/80. Kualitas tidurnya meningkat, badannya pun terasa lebih bugar.
Karena teknologi laser ini bekerja dengan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan memicu pembuluh darah tersebut untuk menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, zat NO ini bertugas untuk melebarkan dinding pembuluh darah. Tapi sayangnya seiring dengan bertambahnya usia, zat ini mengalami penurunan produksinya. Akhirnya mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, aliran darah menjadi tidak lancar, tensi yang semakin meningkat. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, NO yang dihasilkan ini akan mencapai jumlah yang optimal, diedarkan ke seluruh tubuh, dan salah satu manfaat utamanya adalah tensi menjadi lebih terkendali. Jadi di sini saya ingin mengajak para pemirsa berapapun usia Anda, ingat bahwa kualitas darah dan pembuluh darah ini memegang peranan penting untuk kesehatan jantung maupun ginjal Anda. Sayangi organ vital Anda dengan menerapkan solusi sehat luar dan dalam. Dari luar yaitu menggunakan teknologi laser, dan dari dalam dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat sekarang juga. Nah, pemirsa, sekarang apa lagi yang dilakukan oleh teknologi laser pada tubuh kita secara umum? Dia membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi cerita dari Pak Hari apa yang dia kerjakan. Salah satunya dia party, suka makan-makan yang enak juga dia tentunya. Mungkin Anda juga adalah orang yang sama, suka makan-makan enak. Goreng-goreng, santan, tepung-tepung, ya. Itu memicu yang namanya pengentalan darah, pemirsa. Ini ada ilustrasinya di layar kaca Anda. Pengentalan darah itu menyebabkan sel-sel darah merah, darah putih, keping darah, itu menggumpal. Nah, ketika menggumpal, yang terikut dalam gumpal itu termasuk kolesterol, asam urat, trigliserida, berbagai hormon-hormon itu terikat, jadi tidak bisa berfungsi. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka penggumpalan ini diurai. Maka ketika terurai, logika sederhananya apa? Semuanya bisa berjalan sesuai fungsinya. Darah yang mengantarkan gula darah bisa menghantarkan darah ke otot kita, ke liver kita untuk dipakai sebagai energi. Sehingga tenaga kita bertambah, plus di saat yang bersamaan risiko penyumbatan pembuluh darah akibat gula darah tinggi bisa dikurangi risikonya. Kemudian kolesterol bisa diantar ke organ target, ke testis pada laki-laki, ke ovarium pada perempuan untuk membentuk hormon-hormon steroid yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Membantu pembentukan garam empedu. Nah, kemudian asam urat yang kelebihan bisa dibuang, pemirsa. Sehingga apa? Sehingga tidak menyebabkan masalah tambahan, termasuk nyeri pada sendi, misalnya sakit gara-gara asam urat. Nah, jadi pemirsa, setelah Anda mendengarkan penjelasan ini, artinya apa? Artinya Anda sudah tahu, Anda akan beruntung ketika Anda mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Tinggal satu lagi yang perlu Anda kasih perhatian, pemirsa. Nutrisinya harus cukup. Kalau nutrisi makro, orang seringkali nggak kekurangan. Karbohidrat, lemak, protein nggak kekurangan. Tapi yang seringkali kekurangan adalah nutrisi mikro. Vitamin, mineral, dan antioksidan yang biasanya didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran dan herbal. Nah, ketika Anda kekurangan nutrisi mikro, fungsi tubuh Anda tidak optimal. Nah, mungkin Anda sedang belajar hidup sehat, oke. Tapi kalau misalnya 2 hari ingat, 1 hari lupa, 3 hari lupa, 1 hari ingat, berarti Anda tidak mendapatkan suplai vitamin mineral yang konsisten. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah penggunaan suplementasi yang mengandung multivitamin, mineral, antioksidan. Gunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi vitamin, mineral, antioksidan sekarang juga. Jadi pemirsa, EQ Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga sebagai upaya mencegah dan juga mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan EQ Laser hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Mari segera gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan?
keceriaan, atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini dia solusi sehat hari ini, yaitu gerakan arm forward raise untuk pemeliharaan jantung. Bang, gimana gerakannya? Oke, kita to the point langsung kasih contoh aja ya. Ini untuk membantu kita melatih otot-otot kita dalam kondisi kita seringkali tidak bisa latihan yang optimal. Tapi ini sebetulnya lebih dari arm forward raise. Arm forward raise hanya awalnya saja. Nah, kita mau bagi tiga kombinasi gerakan. Pertama adalah seperti ini, deltoid ya, ke depan, turun, depan, turun, depan, turun. Sama kemudian pasangannya ke samping. Ini tetap tangannya seperti ini ke samping. Nah, turun, naik, turun, naik, turun. Itu kombinasi pertama. Kombinasi kedua adalah seperti ini, ke depan, ke belakang. Depan, belakang. Ini melatih otot dada. Depan, belakang, melatih otot punggung ya. Temannya adalah seperti ini, dorong ke depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Satu lagi tambahan ya, tambahan. Latihan biceps kita tambahin. 1, 2, 2. Temannya latihan triceps, lakukan seperti ini, belakangin. Ya, kita lurusin, extend. Ininya tetap, lengan atasnya tetap melakukan seperti ini. Jadi arm forward raise adalah gerakan pertama, tapi kita ikuti gerakan lainnya. Yuk sama-sama dari awal. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, 1, 2, 3, 4. Gerakan ketiga, 1, 2, 3, 4. Gerakan kelima, 1, 2, 3, 4. Itu gerakan keempat tadi ya. Sekarang gerakan kelima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah latihan yang bisa kita lakukan dalam kondisi santai, tidak membebani tubuh terlalu berat, tapi membantu memicu atau menstimulasi otot supaya berfungsi normal. Diawali dengan tadi forward raise, tapi kita terusin dengan semua latihan yang tadi kita bahas. Demikian Mas Edwin. Baik, terima kasih Bang Faidon. Pastinya pemirsa bisa lakukan di rumah, sangat simpel. Bisa dilakukan mungkin dengan dumbbell yang kecil atau mungkin botol minum. Pastinya bisa dilakukan secara rutin. Nah pemirsa, sekarang kita bicara tentang penyakit jantung. Bayangkan rasa sakit di dada yang harus dirasakan, bukan hanya itu, nyawa ancamannya. Ketika diperiksa hasilnya banyak sumbatan dan harus di-bypass. Ini adalah kabar yang membuat khawatir pasien dan juga keluarganya. Kita ada narasumber yang punya cerita masalah jantungnya sangat menderita, dan kabar bahagianya kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Kita simak, ini dia video singkatnya. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja, dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu,
dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Wow, luar biasa, satu perjalanan hidup yang tidak mudah. Namanya penyakit jantung. Pasti akan membuka mata semua orang. Satu penyakit yang bisa meraup dan juga mengambil nyawa Anda. Nah, jadi saya juga ingat nih sama ceritanya Pak Martono. Jadi Pak Martono itu adalah seorang pengajar choir. Beliau itu mengalami serangan jantung pada saat beliau lagi di gereja. Dan kalau kita lihat nih, alur ceritanya Pak Martono sama Pak Hari itu ada satu yang sama. Sama-sama mengalami hipertensi dan diabaikan. Nah, Pak Martono itu sebenarnya udah tahu hipertensi dari sejak muda. Itu udah di angka 140/100. Tapi karena gak ada gejalanya, makanya diabaikan begitu saja. Nah, inilah mengapa hipertensi ini sering disebut dengan the silent killer atau pembunuh diam-diam. Ketika tensi naik, gak semua orang merasakan gejala. Itu yang membuat orang tersebut menjadi abai, bodoh amat, gak peduli, gak mencari pengobatan, gak ngelakuin kontrol, tiba-tiba komplikasinya datang. Kalau Pak Hari Mukadi tadi komplikasinya di ginjal, nah Pak Martono mengalami komplikasi di bagian jantung. Sejak tahun 2005 pada saat beliau kolaps di gereja karena serangan jantung, pada saat dicek ternyata sumbatannya ada 3 pemirsa. Ada 50%, 75%, dan juga 90% dan dianjurkan untuk bypass. Tapi saat itu beliau memutuskan ingin menunda dulu. Tapi ujung-ujungnya di bypass juga. Ya, menunda tapi tidak punya pengetahuan bagaimana caranya supaya penundaan itu ada artinya, ada maknanya. Betul. Pemirsa, kalau Anda tidak mau tahu, ya Anda bebas memilih. Tapi tentu Anda tidak bebas dengan konsekuensinya. Tadi Pak Martono dengan penyumbatan 50%, 75% dan 90%, artinya ini sudah blokadenya sudah cukup lumayan. Nah, Anda bisa lihat nih ilustrasinya pemirsa. Pembuluh darah untuk menggantikan yang sudah 90% rusak itu adalah diambil dari vena yang diambil dari tungkai bawah ya. Dari tungkai bawah nanti dokter bedahnya akan mengambil venanya, kemudian nanti menyambungkan pembuluh darah yang mengalami masalah tadi. Nah, tentu pemirsa, kalau Anda tidak melakukan apa yang dibutuhkan buat lebih sehat, di bypass pun nanti akan terjadi restenosis, akan terjadi sumbatan ulang. Itu sebabnya harus ada upaya dengan sadar menjalankan pola hidup sehat, mau berolahraga pemirsa. Mau berolahraga. Dengan olahraga teratur itu membantu supaya darah bisa mengalir dengan lancar. Olahraga itu nanti membantu yang namanya konsep kolateral. Jadi pembuluh darah kecil-kecil kebuka. Nah, kadang-kadang tapi pemirsa, ketika orang sudah punya masalah dengan jantung, kemampuan olahraganya itu terbatas. Tapi kebutuhannya itu di situ ada. Yang bisa kita lakukan adalah mendukung upaya kita yang walaupun terbatas tadi, ya, dengan penggunaan teknologi laser. Dengan bantuan teknologi laser, maka pembuluh darah bisa terbuka. Tadi di awal Mbak Preti sudah ceritakan, teknologi laser membantu pembuluh darah di pergelangan tangan memproduksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini nanti yang akan membantu membuka pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, kemudian dengan demikian tekanan darah bisa berkurang. Kita tambahkan lagi pemirsa, orang kalau sudah kena penyumbatan pembuluh darah di satu titik, risiko sudah ada di titik yang lain. Itu sebabnya kita gunakan juga tambahan penggunaan intranasal untuk Anda yang sudah punya masalah hipertensi, udah pernah kena serangan jantung, karena bisa ada risiko stroke menanti Anda. Kenapa pakai intranasal pemirsa? Karena intranasal itu lebih cepat memberikan dampak pada pembuluh darah sekitar wajah. Jadi dari pergelangan tangan itu nanti ada kabel ekstensi, kemudian ujungnya mengeluarkan sinar laser di hidung. Jadi ada 2 spot di mana laser itu terproduksi. Pertama di pergelangan tangan, satu di hidung. Ketika pembuluh darah di sekitar wajah itu terstimulasi oleh teknologi laser, maka yang terjadi aliran darah lebih lancar, resiko sinus berkurang, kemudian aliran darah di mata lebih baik, kemudian migrain berkurang, vertigo berkurang, tentunya risiko stroke juga berkurang. Satu lagi, ketika Anda menggunakan teknologi intranasal, ini akan membantu mengoptimalisasi produksi hormon melatonin. Hormon yang membantu orang bisa tidur malam hari lebih lelap kualitasnya dan kuantitasnya juga lebih panjang. Nah, pemirsa, ini bukan berarti ini adalah obat ya. Ini adalah membantu kerja obat supaya lebih optimal. Dan juga pemirsa, ini akan membantu mengurangi resiko komplikasi termasuk misalnya gagal ginjal, termasuk stroke.
Nah pemirsa, intinya dengan penggunaan teknologi laser ditambah dengan teknologi intranasal, ini akan membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tambahkan nutrisi yang mungkin kita suka kurang, yaitu apa? Multivitamin, multimineral, dan antioksidan dalam bentuk suplementasi makanan lengkap. Caranya gimana? Pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser dan teknologi intranasalnya, serta konsumsi suplementasi vitamin, mineral, antioksidan sekarang juga. Salah satu cara kerja teknologi laser adalah menyinari titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi bisa bayangin ya pemirsa, satu alat kesehatan ini menggabungkan ilmu kedokteran barat, yaitu si laser dan pembuluh darahnya, dan juga ilmu kedokteran timur, yaitu menstimulus titik akupuntur dengan sinar laser. Di sana ada titik akupuntur PC sekitar jantung, HT untuk jantung itu sendiri, dan LU lungs paru-paru sehingga pompa jantung bisa menjadi lebih efisien, lebih teratur, dan tensi semakin terkendali, kesehatan jantung juga semakin terjaga. Dan tentunya dari dalam lengkapi juga dengan suplemen antioksidan yang sudah dikemas dalam satu kemasan dengan multivitamin, multimineral untuk membantu menjaga kesehatan Anda sekarang juga. Segera gunakan Equilaser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar TV. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat, fasilitas tadi hanya ada didapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Gogomol tidak membuka cabang di tempat manapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih juga telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini. Dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.